Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab kesetimbangan kimia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, oleh karena itu, ayo kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, nih ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pergeseran kimia. Di antaranya ada pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan, pengaruh komponen padat dan cair, pengaruh suhu, pengaruh katalis, dan perubahan volume. Bagaimana sih pengaruh-pengaruh tersebut mempengaruhi arah pergeseran? Yuk kita bahas satu persatu. Pengaruh konsentrasi. Nah, jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah zat yang diperbesar. Akan tetapi, jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang diperbesar. Maksudnya gimana sih, Bu? Contohnya, N2 ditambah 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3. Jika konsentrasi N2-nya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah N2 ke arah NH3 atau ke arah kanan. Tetapi, jika konsentrasi N2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 atau ke arah kiri. Selanjutnya ada pengaruh tekanan. Nah, jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien kecil. Akan tetapi, jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Contohnya, 2NH3 reaksi bolak-balik N2 ditambah 3H2. Jumlah koefisien reaktan yaitu di 2NH3 itu sebanyak 2 dan jumlah koefisien di produk itu ada 4. Kok 4, Bu? N ditambah 3H2. N memiliki 1 koefisien dan H2 memiliki 3 koefisien. Jadi jika ditambahkan menjadi 4 koefisien. Kemudian, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke reaktan. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Yang ketiga, ada pengaruh komponen padat dan cair. Penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jika yang ditambahkan berupa padatan atau cairan murni, hal itu tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padatan atau cairan adalah tetap. Nah, perubahan tekanan atau volume tidak akan mempengaruhi konsentrasi. Jadi, padatan dan cairan tidak akan menggeser kesetimbangan. Yang keempat, ada pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Akan tetapi, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Contohnya, NO2 reaksi bolak-balik N2O4, di mana NO2 merupakan endoterm dan N2O4 merupakan eksoterm. Nah, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NO2 atau ke arah reaktan yang merupakan endoterm. Tetapi, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2O4 ke arah produk yang merupakan eksoterm. Yang kelima, ada pengaruh katalis. Nah, fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan KC tetap. Hal ini disebabkan karena katalisator ini mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri itu sama besar. Dan yang terakhir yaitu perubahan volume. Nah, jika volumenya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien besar. Namun, jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Contohnya, 2SO2 ditambah O2, reaksi bolak-balik 2SO3. Di mana jumlah koefisien reaktan yaitu 3 dan jumlah koefisien produk adalah 2. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri
atau ke arah reaktan. Sedangkan jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Di mana pada reaktan tadi terdapat 2 SO2 dan O2 yang jika dijumlahkan koefisiennya itu 3, 2 di SO2 dan 1 di O2. Sementara di produk itu di 2 SO3, di mana untuk koefisien di produk yaitu 2. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan kesetimbangan dalam bidang industri. Kira-kira apa saja sih proses atau penerapannya dalam bidang industri? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada proses Haber-Bosch atau proses pembuatan amonia. Fritz Haber mengemukakan mengenai sintesis langsung amonia langsung dari unsur-unsurnya, yaitu ada gas nitrogen dan gas hidrogen murni. Nah, reaksi yang terjadi adalah N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3. Nah, kondisi optimum untuk menghasilkan amonia adalah yang pertama, suhu optimum yang digunakan adalah 400 sampai 600 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan yang digunakan adalah 150 sampai 300 atm. Yang ketiga, menggunakan katalis serbuk, besi, dan campuran Al2O3, KOH, dan garam lainnya. Dan yang keempat, yaitu penambahan gas N2 atau H2. Nah, anak-anak ibu bisa lihat gambar yang ada di layar. Nah, itu merupakan skema pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch, di mana anak-anak ibu bisa lihat tuh terdapat gas N2 dan H2. Kemudian terdapat katalis dan pada suhu 460 sampai 550 derajat Celcius. Kedua adalah pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Nah, bagaimana sih reaksi yang terjadi? Yang pertama, belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Kemudian, belerang dioksida tadi dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida. Belerang trioksida tadi dilarutkan dalam asam sulfat yang pekat membentuk asam pirosulfat. Nah, yang terakhir, asam pirosulfat tadi direaksikan lagi dengan air membentuk asam sulfat pekat. Nah, itulah merupakan proses pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Itulah tadi penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapan dalam bidang industri. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan penjelasan yang Ibu berikan bisa menambah pengetahuan anak-anak Ibu, menambah wawasan anak Ibu semua ya. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.